Pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi sembelih 3 ekor sapi di hari Idul Adha 1444 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban tersebut berlangsung di halaman Pondok Pesantren Darul Mukhtar, Siliragung, di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Qadir, yang juga Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Banyuwangi. Turut hadir menyaksikan ritual penyembelihan diantaranya jajaran pengurus DPC yang dikomandani Michael Edi Haryanto SHMH sebagai Ketua DPC anggota fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi. Jajaran Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Banyuwangi. Tidak ketinggalan pula kehadiran unsur struktural DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Banyuwangi, para kiai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Langgar atau Vokal, serta puluhan bakal calon anggota legislatif atau bacalek untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi dari semua dapil. Kehadiran para punggawa dari partai bersimbol bintang Mercy warna merah putih itu disambut ramah dan riang gembira oleh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mukhtar dan warga sekitar. Demokrat! Demokrat! Jaya! 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 Daging kurban dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi itu dibagikan kepada sebanyak 650 warga sekitar. Michael Edi Haryanto SHMH selaku Ketua DPC sekaligus pimpinan DPRD Banyuwangi mengucap syukur alhamdulillah Partai Demokrat Banyuwangi masih bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Selain penyembelihan hewan kurban di tempat yang sama, ia juga mengenalkan seluruh caleg dari partai berlambang Mercy tersebut. Demokrat mentargetkan Pileg 2024 ini mendapatkan 24 kursi. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah kita merayakan perayaan hari besar umat Islam, yaitu Idul Korban atau Idul Adha. Dan kami memang tidak merencanakan jauh-jauh hari karena kita mau bagi-bagi gitu ya. Karena Pak Yai saya, Kiai Qadir, yang mengusulkan supaya diadakan di pondok pesantrennya, sehingga saya menyetujui untuk mengadakan acara di tempat ini. Pertama satu, yaitu fraksi yang memberikan bantuan. Nah, akhirnya satu, jadi berapa Pak Yai? Oh sedikit, kita carikan lagi. Hanya Pak Yai Qadir, oh vokal, tambah satu, dua. Supaya kuat tiga, ya, karena pengusung Anies AHY kan 3 partai. Jadi kita carikan 3. Alhamdulillah ada caleg ya, yang saya tawarin ayo bantu, bukan mau iuran. Ini caleg yang benar-benar cinta kepada Demokrat juga, caleg baru, tapi semangatnya perlu dicontoh, yaitu Mbak Yunita. Jadi memberikan 1 sapi Mbak Yunita, dan juga dari Ketum memberikan bantuan untuk korban di tempat ini. Mudah-mudahan acara korban tempat ini bawa berkah bagi kemenangan Partai Demokrat khususnya di Banyuwangi. Katanya tanpa pengorbanan tak ada perubahan dan perbaikan. Dan hari ini kita Partai Demokrat korban sapi untuk masyarakat dan khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhtar. Beri tepuk tangan untuk Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian, tapi yang terpenting ya, supaya kita tahu untuk apa kita kumpul di sini. Dan khususnya para caleg, mungkin ada yang absen, ya caleg ada yang nggak hadir. Tapi hampir semua saya yakin hadir ya. Ya. Kami tahun 2024 ingin menang. Kenapa kita menang? Karena dengan kemenangan Partai Demokrat itu bisa berbuat untuk menolong rakyat. Bagaimana rakyat itu sejahtera. Selama, dengarkan Bapak-Bapak, selama 3 tahun saya menjadi anggota DPR. Sebelum ini saya tidak pernah jadi anggota DPR. Saya hanya ketua partai selama 10 tahun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya tidak tahu mengenai anggaran
dan apa yang dilakukan anggota DPR di dalam. Saya tahu bahwa Banyuwangi ini sangat kaya raya. Tahu nggak Banyuwangi sangat kaya? Karena saya sebagai pengusaha bersama Pak Narko, saya pengusaha pupuk. Jadi tahu bahwa Banyuwangi sangat kaya dari kesuburannya. Banyuwangi paling luas dan paling banyak menggunakan pupuk kimia. Seluruh Jawa Timur Banyuwangi terbesar. Itu menandakan bahwa Banyuwangi ini paling subur di Jawa Timur. Kalau ingin berubah, bukan hanya Yusieni dan Narko, beritahukan kepada semuanya supaya memilih Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat yang tahu bagaimana ke depan mempunyai program itu. Banyak orang-orang politik tidak mengerti untuk apa dia mau mencalonkan DPR. Mereka hanya menjadi DPR, ingin menjadi jabatan dan uang, tapi tidak tahu bagaimana menjadi DPR. DPR itu adalah wakil rakyat, adalah kunirnya rakyat, pegawainya rakyat, jomosnya rakyat. Jadi kita harus siap ketika menjadi anggota DPR Demokrat, harus siap menjadi pelayannya rakyat yang baik. Sekarang rakyat butuh kesejahteraan. Itulah program ke depan Partai Demokrat. Bagaimana rakyat itu sejahtera, bukan hanya bangunan saja. Bangunan saja baik, jalan baik, masjid baik, tapi rakyat kalau kelaparan, rakyat tidak bisa makan, rakyat tidak bisa menyekolahkan anaknya, untuk apa jalan itu baik? Tetapi ketika, benar, tetapi ketika rakyat itu ada perubahan, sejahtera, mau bangun jalan, hanya waktu 1 minggu aja bisa saya paving, jalan minta berapapun. Ya, dan saya menginginkan ya Demokrat ini menang, sehingga saya bisa mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi menunjukkan bahwa Demokrat beda dengan Demokrat di tahun 2019. Bukan cuman karena sekarang ada vokal, bukan pula cuman sekarang ada kiai-kiai yang lebih dari 15 kiai yang punya pesantren-pesantren besar, yang punya masa-masa banyak dan pengaruh yang luar biasa. Di samping itu, ini juga saya melaporkan kepada jenengan-jenengan semua bahwa vokal ini sampai hari ini sudah mempunyai 2.916 pengurus, Pak, yang tersebar sampai ke ranting-ranting desa-desa jenengan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Besar umat Islam, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Kami fokuskan di titik ini ada di Ail, ada kambing dan sapi satu. Nah, di sini kita korban 3 sapi, yang salah satunya dari Ketum AHY memberikan korban untuk para yai. Jadi kita korban 3 ekor sapi pada hari ini. Di samping itu kita mengundang caleg-caleg ya dalam merayakan Idul Adha ini. Kita mengundang vokal ya, pengurus vokal dan pengurus PAC untuk bersama-sama untuk mengikuti acara Idul Adha. Dan jadi ada renungan tausiah yang memberikan semangat, dorongan ya untuk kemenangan Partai Demokrat tahun 2024. Di samping itu, untuk meredam emosi dari kader-kader yang ingin berontak dan melawan, yaitu Pak Muldoko sebagai begal Partai Demokrat, mereka kader-kader itu terus mendorong, bahkan
mendengar Pak Muldoko datang ke Banyuwangi, ya kadang-kadang meminta supaya demo supaya Pak Muldoko tidak datang ke Banyuwangi. Tapi acara kesempatan ini ya kita adalah Partai Demokrat, yang partai yang mempunyai etika santun. Dengan acara ini kita mengemas mendoakan supaya Pak Muldoko sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Mengapa salah? Saya sebagai ketua partai yang memilih hak suara bersama teman-teman se-Jawa Timur, bahkan seluruh Jawa yang saya temuin di situ ketika konsolidasi nasional, tidak ada yang diundang. Terus yang memilih beliaunya itu siapa? Pak Muldoko hanya ditipu oleh anggota Partai Demokrat yang sudah dipecat. Cuma tidak sadar bahwa pemilihan itu tidak sah. Yang memilih itu hanya bentukan-bentukan. Seharusnya sadar bahwa ini merupakan perampasan hak dari Partai Demokrat. Semua kader itu sayang kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Ahaye. Tidak ada, 100% seluruh Indonesia ini mendukung Mas Ahaye. Ya, bagaimana bisa partai itu mau diambil alih? Nah, kesempatan inilah kita kumpul kiai-kiai dan berdoa bersama supaya di momen yang indah ini supaya menyadarkan Pak Muldoko untuk sudahlah, ini partai ini milik ketum kami Ahaye. Perolehan kursi kita harus menang. Ya, kita targetkan per dapil ada 2. Jadi kalau ada 8 dapil 16. Ya, harapan kita memenuhi target kita 16 ya. Dan saya yakin ya caleg-caleg Demokrat yang sudah saya pilih itu benar-benar ingin bersama bersatu untuk menangkan partai ini. Ya pasti ada strategi khusus, pasti ada, tapi nggak saya bocorkan sekarang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.